Halo semuanya, nama saya Enrico. Dalam video ini, saya ingin membagikan pandangan saya tentang bagaimana organisasi di Indonesia bisa mendorong keberagaman di tempat kerja dan mencegah diskriminasi, sambil tetap menjaga produktivitas dan keadilan dalam proses rekrutmen maupun promosi. Saat ini, keberagaman bukan cuma soal etika, tetapi juga kekuatan. Ketika orang dari latar belakang budaya dan pandangan yang berbeda bekerja sama, hasilnya bisa lebih kreatif dan inovatif. Pertama, organisasi perlu membangun budaya inklusif. Artinya, bukan hanya memperkerjakan orang yang beragam, tetapi juga memastikan setiap karyawan yang merasa dihargai dan punya kesempatan yang sama. Contohnya seperti dari perusahaan yang saya ambil, yaitu perusahaan Tokopedia dan Unilever Indonesia, yang dimana sudah menerapkan kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender dan kesempatan karir yang sama untuk semua orang. Mereka juga mengadakan pelatihan tentang bias tidak sadar atau yang bisa disebut dengan unconscious bias training, supaya karyawan lebih peka terhadap perbedaan. Kedua, dalam proses rekrutmen dan promosi, prinsip utama yang harus dijaga adalah meritokrasi. Artinya, keputusan diambil berdasarkan kemampuan, kinerja, dan potensi, bukan karena faktor pribadi seperti agama, jenis kelamin, suku, atau koneksi. Caranya bisa dengan menerapkan wawancara terstruktur, sistem blind recruitment, atau yang bisa disebut juga tanpa mencantumkan nama, usia, atau jenis kelamin di awal seleksi, dan indikator kinerja yang jelas. Ketiga, edukasi dan komunikasi internal juga penting. Perusahaan bisa mengadakan pelatihan rutin tentang keberagaman dan anti diskriminasi, supaya orang memahami pentingnya saling menghormati rekan kerja dari latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, agama, maupun daerah. Ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Keempat, organisasi juga sebaiknya punya target dan indikator keberagaman yang bisa diukur. Misalnya presentasi perempuan di posisi manajerial atau akses pelatihan yang setara untuk semua karyawan. Transparansi dalam hal ini akan menunjukkan komitmen nyata perusahaan terhadap keadilan dan yang terakhir, perlu diingat bahwa keberagaman tidak menurunkan produktivitas. Justru lingkungan kerja yang adil dan inklusif itulah yang membuat karyawan lebih termotivasi, loyal, dan bersemangat, karena mereka tahu kerja keras mereka dihargai tanpa diskriminasi. Moral tapi juga strategi untuk menciptakan tempat kerja yang lebih produktif dan manusiawi. Dengan rekrutmen yang adil, promosi yang transparan, dan budaya kerja yang menghargai perbedaan, organisasi di Indonesia bisa menjadi contoh bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan tantangan. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.